Bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Senang sekali saya Azhara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pastinya di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan program persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang luar biasa dan disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif, Bun. Nah, bunda-bunda tahu nggak sih, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai berdamai dengan rasa gagal. Kira-kira bunda-bunda di rumah udah damai belum nih sama kegagalan-kegagalan yang sudah dilalui nih sama bunda-bunda di rumah? Nah, bunda-bunda, kegagalan dan keterpurukan ini adalah hal yang paling manusiawi yang pasti pernah dialami manusia sejagat raya. Hal yang mungkin bunda-bunda pandang sebagai suatu hal yang negatif, tetapi sesungguhnya punya hikmah positif di dalamnya nih, Bun. Nah, kegagalan juga bisa diartikan berbeda oleh banyak orang, Bun. Satu pandangan mengatakan kegagalan adalah ketidakmampuan mencapai apa yang diinginkan, sementara yang lain menganggap kegagalan terjadi akibat terlalu memaksakan diri melakukan sesuatu yang melebihi kemampuan yang ada. Lantas gimana ya bunda-bunda di rumah supaya kita nih berdamai dengan rasa gagal yang sudah kita lalui? Nah, di sini seperti biasa saya nggak sendirian karena di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Mbak Dunita Karima. Hai Mbak Dunita. Biasa aku manggil siapa nih? Namanya unik banget. Oke. Perkenalkan, nama saya Duhita Karima, saya biasa dipanggil Ima, jadi bisa dipanggil Ima aja ya. Oke, Mbak Ima, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Zahra gimana kabarnya? Pastinya baik dong, dan harus tetap semangat, dan jangan lupa buat bunda-bunda di rumah untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Nah Mbak Ima, ini kan tadi saya sudah sempat bridging ya terkait dengan kegagalan, yang mana kita tuh pasti semua manusia ataupun bunda di rumah tuh pernah yang namanya gagal, tapi kita tuh harus berdamai dengan adanya rasa gagal tersebut. Nah, kira-kira gimana sih cara Mbak Ima mendefinisikan kegagalan itu sendiri? Oke, baik Mbak Zahra. Tadi benar banget ya yang Mbak Zahra sampaikan bahwa setiap manusia itu pasti ada ya di satu titik kehidupannya itu pernah gitu ya merasakan kegagalan gitu. Itu hal yang manusiawi dan normal gitu ya untuk terjadi. Nah, cuman pernah nggak sih kita benar-benar memikirkan kegagalan itu sebenarnya apa sih gitu ya, bagi diri kita juga itu sebenarnya apa sih kegagalan itu gitu ya. Nah, yang pertama saya mau bahas secara objektif dulu mungkin ya. Iya, Gitu. Jadi saya lihat arti kegagalan dari KBBI ini Mbak ya. Jadi kalau gagal itu artinya adalah tidak berhasil atau tidak tercapai gitu ya. Jadi mungkin kalau secara objektifnya kegagalan itu bisa dikatakan sebagai ketika kita memiliki suatu tujuan atau ketika kita memiliki sesuatu yang ingin dicapai gitu ya, kemudian kita berusaha untuk mencapai hal tersebut, namun ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kita itu tidak berhasil atau belum berhasil mencapai hal yang ingin kita capai gitu ya. Jadi ada ketidaksesuaian gitu dari apa yang kita inginkan dengan hasil yang kita dapatkan, seperti itu. Jadi itu objektifnya gitu mungkin ya. Objektifnya. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin subjektifnya ini gimana nih Mbak? Kalau subjektifnya ini menarik juga ya, bahwa setiap individu ini pasti memiliki kriteria atau definisi yang bisa berbeda-beda terkait dengan kegagalan gitu. Kalau ditanya kenapa ya bisa subjektif gitu, simply karena kita itu kan manusia yang diverse ya gitu. Kita memiliki latar belakang, kita juga memiliki nilai-nilai, value, pandangan yang berbeda-beda gitu. Jadi misalkan ada satu kejadian yang sama nih gitu ya, bagi satu individu yang mengalami itu, dia mempersepsikan itu memang sebagai kegagalan yang besar sekali bagi dirinya gitu ya. Jadi ya dia bisa menganggap itu memang dia gagal dan dampaknya ke dia bisa cukup besar gitu. Tetapi untuk peristiwa yang sama gitu ya, mungkin bagi orang lain yang mengalami itu bisa berbeda gitu mempersepsikannya gitu ya. Dia tahu nih kalau dia gagal, tapi dia melihat kegagalan ini sebagai sesuatu hal wadah dia untuk belajar gitu ya, wadah dia untuk refleksi, apalagi nih yang bisa ditingkatkan gitu ya. Jadi dia tahu itu gagal, tapi efeknya ke dia tidak sebesar orang yang satunya gitu, karena setiap individu ini bisa mempersepsi kegagalan ini secara berbeda-beda. Jadi ada unsur subjektifnya juga di situ gitu. Nah,
Ngomongin Mana Mbak? itu lebih ke personal atau dari individunya Betul. masing-masing ya Mbak Ima. Kemudian Jadi gimana Mbak? tergantung pandangan masing-masing gitu. Kemudian aspek-aspek dalam kehidupan gitu ya yang apa ya namanya ya berpotensi gitu ya ada peristiwa kegagalan itu sebenarnya bisa bervariasi banget gitu ya. Mungkin kadang yang umum kita pikirkan itu mungkin dalam hal akademis misalkan gitu ya. Mungkin ada nilai-nilai yang ingin kita capai atau mungkin ada target mau ranking gitu atau mau ada target minimum harus dapat nilai berapa atau ujian gitu ya. Selain pendidikan atau akademis bisa juga dalam hal misalkan pekerjaan gitu. Kita pengen dapat suatu pekerjaan yang berbeda atau ada target-target dalam pekerjaan yang ingin kita capai gitu atau juga bisa terkait goal-goal pribadi misalkan ya pengen nabung atau pengen traveling kemana gitu atau bisa juga dalam hal relationship atau misalkan dalam hal kesehatan juga bisa misalkan pengen diet nih turun berat badan itu kan sebenarnya kayak goal juga gitu ya jadi sebenarnya aspeknya itu bisa luas sekali ya bisa bervariasi gitu. Nah ini kita kalau ngomongin aspek nih Mbak Ima, kan kalau misalnya kegagalan itu kan berarti universal ya, sangat luas sekali artinya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin antara ketidakberhasilan atau ketidaktercapaian antara yang aspek-aspek tersebut, itu apakah ada korelasinya dengan seseorang itu memang tidak mampu? Ataukah dia mampu cuman karena memang ada faktor eksternal yang memang dia tidak memungkinkan dia untuk berhasil? Nah itu apa ada kesamaan yang tidak sih antara ketidakmampuan seseorang dengan ketidaksuksesannya dia gitu? Oke, jadi ini tuh semacam membicarakan penyebab gitu ya, kayak orang tuh gagal tuh apakah memang dia itu nggak mampu gitu ya, gitu atau ada faktor-faktor yang lain gitu ya. Nah, ini menarik juga gitu ya. Jadi kalau faktor penyebab kegagalan sebenarnya kan bisa bervariasi juga gitu. Memang salah satunya itu ada faktor internalnya gitu ya. Faktor internal itu ya macam tadi ya kayak kemampuan kita atau usaha-usaha kita gitu ya, kedisiplinan kita gitu dalam menjaga upaya kita gitu. Tapi di luar itu pun sebenarnya juga ada faktor eksternalnya seperti yang tadi Mbak sampaikan juga ya gitu. Kadang kita nggak bisa pungkiri juga ada faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi yang kita nggak sepenuhnya bisa kendalikan gitu. Jadi kita dalam melihat penyebabnya ini ya kita sebisa mungkin melihatnya secara realistis gitu ya. Jadi refleksi gitu ya, apakah memang ada faktor-faktor internal dari dalam diri, apa memang diri yang ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki gitu ya. Bisa juga sebenarnya kombinasi nih, ada faktor-faktor eksternal juga gitu. Tapi kan kalau untuk faktor eksternal kita nggak bisa sepenuhnya kendalikan juga gitu ya Mbak ya gitu. Nah balik lagi gitu, kalau kita melihat ada faktor internalnya mungkin ada yang masih bisa ditingkatkan. Nah di situ sebenarnya chance kita gitu bahwa sebenarnya ada loh gitu faktor-faktor internal kita yang masih bisa ditingkatkan, yang masih bisa mungkin diimprove lagi gitu ya. Jadi belum tentu juga semata-mata karena kita kemarin pure nggak mampu gitu ya. Jadi kayak faktornya itu banyak dan kita sebisa mungkin realistis gitu melihatnya gitu ya. Jadi kalau kita melihat ada yang masih bisa diimprove, oke gitu kita lihat apa nih faktor-faktor internal kemarin yang mungkin masih bisa dikembangkan lagi, dicoba lagi ke depannya, seperti itu. Iya, kalau misalnya kita ngomongin internal itu kan sebenarnya lebih kepada personalnya masing-masing dari segi potensi dan juga skillnya juga. Tapi kalau misalnya kita ngomongin faktor eksternal itu kan sangat sulit sekali ya Bun ya untuk dinilai gitu. Nah karena kan misalnya contohnya aja mungkin seleksi PNS gitu kan. Mungkin banyak orang-orang yang pinter-pinter dari universitas manapun atau dari sekolah manapun yang mereka diseleksi dengan begitu banyaknya orang, bahkan ratusan orang dan yang diterima cuma sedikit. Itu kan bukan dikatakan orang-orang ini tidak mampu, tapi mungkin memang hanya saja rezekinya. Dan itu kan balik lagi yang kita tidak bisa kendalikan. Dari secara internal juga kita nggak bisa kendalikan, mungkin kita sudah maksimal tapi ternyata belum bisa. Jadi bunda-bunda juga di rumah harus positif. Nah ngomongin positifnya nih Mbak Ima, otomatis kan apa nih yang harus kita lakukan saat merasa gagal? Misalnya kayak tadi, aku udah semaksimal mungkin, aku udah belajar, bahkan aku udah les, tapi kok aku masih nggak bisa juga nih masuk atau lolos seleksi PNS misalnya kayak gitu. Nah, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan? Itu kan salah satu contohnya nih. Dari Mbak Ima sendiri selaku psikolog ini gimana? Oke, mungkin saya mau tanya dulu ya sama Mbak Zahra ya. Mbak Zahra juga mungkin pasti pernah gitu ya ada pengalaman gagal nih gitu ya. Mungkin ada gitu.
ketika mengalami hal tersebut gitu ya, emosi apa sih Mbak yang timbul gitu biasanya ketika kita dapat pengumuman ternyata kita udah berusaha tapi ketika diumumin ternyata belum lolos gitu ya. Nah kalau menurut Mbak Zara biasanya kemudian emosi-emosi apa sih yang timbul gitu ya di dalam diri kita ketika kita dapat pengumuman itu gitu? Kalau misalnya saya yang merasakan seperti itu, pasti yang pertama itu adalah mungkin emosi kesel kali ya. Keselnya jadi kayak lebih insecure sama diri sendiri. Karena kan kita udah melalui banyak proses, misalnya sudah ikutan les juga, bahkan sudah belajar juga, diskusi dengan banyak orang yang mumpuni, tapi kita nggak bisa masuk juga, pasti ada rasa kekesalan dengan diri sendiri. Dan mungkin jadi berpikirnya tuh macam-macam, kadang mungkin Betul. pasti yang masuk nih pasti orang bawaan nih atau segala macam, kan itu bisa jadi gitu ya. Jadinya menimbulkan aura-aura negatif kepada pikiran kita sendiri nih Mbak Ima. Salah satunya pasti Betul. yang muncul utama itu adalah kesal seperti itu. Dan itu apakah mostly rata-rata semua orang merasakan hal seperti itu ketika gagal, pasti mungkin muda-muda di rumah juga pasti akan kesal, ataukah memang ada sebagian muda-muda di rumah yang mungkin legowo, karena jarang sekali kan pasti walaupun legowo nantinya gitu ya, pasti awalnya juga akan ada rasa kekesalan gitu. Gimana Mbak Ima? Iya, betul Mbak gitu ya. Jadi ketika kita gagal gitu ya, kadang reaksi emosi yang timbul itu ya yang otomatis ya lebih ke arah negatif gitu ya biasanya ya. Entah tadi misalkan rasanya kesel nih ya. Ini saya udah berjuang, udah les, udah apa gitu, tapi belum dapet gitu ya, marah gitu mungkin ya gitu. Tapi terus juga kecewa mungkin juga ya, ini kenapa sih kok belum dapet juga? Mungkin ada juga yang merasa sedih juga gitu ya, mungkin ada yang nangis gitu ya kalau misalkan belum dapet gitu ya, belum lulus gitu. Jadi perlu dipahami gitu bahwa reaksi-reaksi emosi itu sebenarnya reaksi yang normal ya gitu. Jadi memang kalau kita belum dapat hal yang kita inginkan, apalagi kita udah berusaha gitu ya untuk mendapatkannya gitu ya. Nah kita ada rasa kesel, sedih gitu, itu hal yang normal sih. Itu emosi-emosi yang normal dan manusiawi banget untuk kita rasakan gitu. Nah tapi di sini ketika kita mengalami kegagalan, ada hal yang bisa kita pelan-pelan bisa belajar untuk kendalikan, yaitu adalah bagaimana kita mau bereaksi atau berespon terhadap kegagalan ini sendiri gitu ya. Tadi kan kita kesel, sedih, marah, apakah kita mau terus-terusan gitu ya berlarut dalam kesedihan, kemarahan, kegagalan kita gitu, atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi kita pelan-pelan bisa mencoba untuk mulai mengendalikan bagaimana kita mau bereaksi atau berespon terhadap kegagalan itu gitu. Karena kalau misalkan tidak ditangani secara secara tepat gitu, takutnya kan makin menyakitkan gitu buat diri kita gitu. Takutnya malah makin membuat kita itu tanda kutip terpuruk gitu ya karena kegagalan kita gitu. Jadi kalau secara psikologis gitu ya, langkah awal yang perlu dilakukan ketika kita merasa gagal itu adalah semacam menyadari gitu kali ya. Kita semacam scanning diri gitu ya. Kita coba sadari sepenuhnya bagaimana kegagalan itu mempengaruhi diri kita secara emosi mungkin tadi, atau secara pikiran kita, atau secara perilaku kita gitu. Jadi ketika kita sedih, marah, kesel, oke gitu ya, tapi ntar kalau udah agak redaan kita coba scanning dulu deh gitu di diri kita bangun awareness atau kesadaran kita terkait kondisi kita saat ini itu bagaimana setelah kita mendapatkan pengumuman akan kegagalan itu gitu kan ya gitu, supaya kita tahu posisi kita sekarang tuh di mana, dan supaya kita juga tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya terkait kondisi kita. Misalkan yang pertama dalam hal emosi gitu ya. Mungkin tadi udah bisa didefinisikan ya, kesel, marah gitu. Cuman mungkin kadang ada orang yang juga nggak tahu dia tuh ngerasa apa gitu. Pokoknya rasanya tuh nggak enak aja gitu. Nah kita perlu tanyakan gitu ya kepada diri kita sendiri gitu. Setelah kita gagal, emosi apa sih yang kita rasakan gitu ya? Apakah memang dominan di sedih? Apa misalkan dominan di marah gitu ya? Atau kecewa? Atau kadang ada juga yang rasa malu gitu ya. Kadang apa malu gitu ya. Kita scanning dulu di diri kita sebenarnya gimana. Dan kalau kita udah bisa lebih melabel emosi yang kita rasakan, kita juga bisa tanya lagi seberapa intens kita merasakan emosi itu di diri kita. Apakah apakah kita masih bisa handle, atau misalkan
rasanya udah cukup intens nih, cukup mengganggu gitu ya bagi diri sendiri gitu ya. Dan nah ini yang apa ya, supaya kita jadi lebih sadar akan kondisi kita dan kita juga bisa lebih tahu apa nih kita perlu lakukan sesuatu, berarti kan terkait hal ini. Karena kalau tidak dilakukan sesuatu takutnya kan takutnya nanti ada long term efeknya juga gitu kan terkait emosi ini. Banyak sekali efeknya. Berarti emang paling penting itu yang pertama itu adalah scanning diri sendiri dulu. Betul. Tapi Mbak Ima ini kita akan break sebentar dulu ya buat pemirsa. Di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Kembali lagi bersama saya Azara Masid dan juga Mbak Ima. Yang pastinya di program Persembahan untuk Bunda, ya Mbak Ima tadi kan terkait dengan kita harus bisa scanning diri sendiri terlebih dahulu, penyebabnya apa dan bagaimana cara mengontrol emosinya itu seperti apa. Nah ini kenapa perlu nih Mbak? Perlu sekali, karena supaya kita bisa sadar sepenuhnya gitu, kondisi kita gimana. Kalau kita aja nggak sadari kan kita aja makin bingung gitu kan, nanti harus diapain makin nggak tahu gitu ya. Makanya kita harus bangun kesadaran dulu gitu. Sebenarnya kondisi saya sekarang ini seperti apa. Kalau kitanya aja nggak sadar, kita semakin nggak tahu gitu harus diapain. Takutnya kita terbawa gitu ya, terlarut-larut kayak itu yang nggak kita inginkan gitu kan ya. Supaya kita bisa mulai kendalikan gitu ya, kita perlu semacam ngeh dulu gitu loh, apa sih yang perlu dikendalikan gitu, apakah memang emosi saya ini yang masih intens sekali dirasakan sekarang gitu ya. Tadi kan kita ngomongin emosi gitu ya, atau misalkan bisa juga ke arah pikiran, kita perlu deteksi gitu, identifikasi pikiran-pikiran apa sih yang timbul gitu di diri kita setelah kita mengalami kegagalan itu. Seperti tadi kan Mbak Zara cerita gitu ya, kadang pikiran tuh jadi kemana-mana gitu. Nah kemana-mana ini takutnya itu ke arahnya juga yang ke arah negatif gitu takutnya kan. Nah ini pikiran-pikiran ini yang mesti kita identifikasi, apakah setelah kita mengalami kegagalan kita cenderung menyalahkan diri sendiri misalkan gitu ya, atau misalkan kita ternyata jadi timbul pikiran-pikiran bahwa kayaknya saya memang nggak kompeten deh seperti tadi ya, atau kayaknya saya emang nggak mampu deh gitu, atau misalkan memang ini jangan-jangan saya yang emang bodoh apa gimana sih gitu ya. Kadang kan jadi ada timbul nih pikiran-pikiran seperti itu juga gitu, yang kadang pikiran itu kadang ada di kita secara nggak sadar gitu. Makanya kita perlu identifikasi dulu, ada nggak pikiran ini di kita. Nah ini yang perlu nantinya kita tangani gitu ya. Kalau memang ada pikiran-pikiran negatif ini kan sebenarnya belum tentu sesuai pada faktanya juga gitu kan ya, tapi kadang kita percaya betul gitu loh kalau kita emang nggak mampu gitu, karena memang kondisi emosi kita juga masih bergejolak juga ya gitu. Kemudian selain di pikiran, kemudian di perilaku juga kita perlu scanning juga gitu. Setelah mengalami kegagalan ini, perilaku apa sih yang timbul di kita gitu ya, apakah kita masih bisa menjalani kegiatan sehari-hari gitu ya, aman gitu ya, atau misalkan kita jadi lebih misalkan jadi lebih sering sedih gitu ya, atau mungkin jadi lebih pengen menghindar gitu ya dari mengerjakan tugas-tugas. Nah ini yang perlu kita deteksi dulu, ada nggak sih hal-hal itu di diri kita gitu. Karena kalau kita udah deteksi, nah baru kita bisa lebih memudahkan kita gitu untuk memikirkan oke, kedepannya mesti gimana ya gitu. Nah ini kan katanya ke depannya mesti gimana. Nah setelah sudah bisa mengontrol emosi, bisa mengidentifikasi kenapa kita bisa gagal dan hal yang lainnya itu, nah kira-kira selanjutnya kita harus seperti apa? Oke, ini jadi semacam kayak tips gitu ya, gimana sih gitu ya setelahnya gitu, setelah kita deteksi gitu kalau kita mengalami kegagalan. Kita kan tadi screening itu tadi ya, kita scanning gitu ya, apakah memang sekarang kondisi emosional kita itu memang masih intens banget nih gitu ya, masih sedih banget rasanya gitu ya, atau masih kesel banget, atau masih marah banget gitu. Nah tips yang pertama kalau terkait emosi itu adalah semacam berikan kita ruang, berikan kita waktu untuk memproses emosi kita. Karena memang kegagalan itu bukan sesuatu hal yang mudah kan gitu. Bangkit dari kegagalan itu bisa, tapi memang bukan proses yang mudah gitu kan.
Apalagi kita merasakan emosi-emosi negatif itu cukup intens gitu ya. Dan balik lagi juga ya Mbak, setiap individu itu kan punya mental down-nya yang beda-beda. Bahkan ya, mungkin ada yang cepat down gitu, ada yang menganggapnya itu ya udahlah besok bisa mencoba lagi. Ada juga yang memang langsung kemana-mana. Nah ada yang seperti itu. Nah itu kan memang harus di scanning dulu nih terlebih dahulu dirinya itu yang seperti apa nih buat bunda-bunda di rumah. Kemudian Mbak, jadi kalau misalkan emang kita masih kesel, kita masih sedih, kita udah tahu nih kondisi emosi kita memang sekarang saya habis gagal, saya sedih. Kita jujur aja gitu, kita akui, terima aja gitu ya, kayak emang habis gagal saya sedih gitu, habis gagal saya marah gitu. Nah, kita kemudian selanjutnya kita berikan ruang bagi diri kita untuk memproses emosi-emosi itu. Soalnya gini, kadang emosi negatif ini kan emosi yang bisa dibilang nggak nyaman ya buat dirasakan ya. Kadang kita tuh nggak nyaman banget gitu, ngerasa sedih, marah gitu kan, rasanya tuh pengen udahan cepet-cepet gitu, nggak usah ngerasa emosi negatif tuh nggak nyaman gitu. Makanya kadang kita perlu deteksi juga gitu. Biasanya kalau kita ada emosi negatif, biasanya kita apa sih yang terjadi dari diri kita. Kadang ada orang yang ibaratnya mendem aja gitu emosinya gitu ya. Ada yang ada istilah denial gitu ya, mengabaikan gitu, enggak gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. ya. Padahal sebenarnya sedih gitu. Padahal sebenarnya sedih, tapi kayak sedih gitu. Tapi kan kita perlu akui gitu bahwa emang kita sedih gitu. Dan kadang ada juga orang yang justru malah ada coping mekanismenya yang ke arah unhealthy ya. Misalkan jadinya distraksinya makan berlebihan misalkan gitu ya, atau minum berlebihan, atau melakukan perilaku-perilaku yang justru cenderungnya destruktif ya bagi diri kita. Nah ini perlu diwaspadai gitu. Nah yang perlu kita lakukan adalah yaitu tadi, kita terima emosi negatif kita, ibaratnya ya kalau kita sedih ya terima aja, kita sedih aja gitu ya. Nangis aja, kesel aja. Nangis aja gitu ya. Terus kita cari mekanisme coping yang lebih healthy bagi diri kita gitu ya. Misalkan kalau kita lagi sedih terus kita ngerasa pengen ngobrol sama orang lain, ya ayo kita ngobrol aja, cari orang lain, cari support system ya gitu. Apakah dengan keluarga kita atau orang lain, teman kita gitu ya, atau bahkan kadang memang ada yang prefer datang ke profesional gitu ya untuk cerita gitu, itu bisa juga. Kemudian cara-cara lain juga masih banyak gitu, misalkan extra self care ya buat diri kita sendiri ya gitu, itu penting banget self care gitu ya. Kita jaga makan, jaga istirahat gitu ya, jaga pola olahraga juga sesekali gitu ya, workout gitu. Kemudian ada lagi misalkan ada orang yang memang suka dengerin musik atau journaling dengan menulis gitu. Ada yang suka jalan-jalan, nonton film gitu ya. Ada yang suka nonton atau mungkin ada yang suka jalan-jalan juga kan ya gitu. Ada yang suka main sama hewan peliharaan juga gitu. Jadi caranya banyak. Jadi kita memang perlu mencoba mana sih cara-cara yang memang menurut kita paling efektif bagi diri kita, karena bagi setiap orang beda-beda nih. Bagi satu orang cocoknya yang ini, bagi orang lain bisa berbeda. Nah kalau kita udah lebih tahu nih kita cocok yang mana, ya kita selipkan aja itu kegiatan itu dalam keseharian kita sedikit demi sedikit gitu ya. Dalam satu hari kita selipkan jalan-jalan di taman deh gitu ya, besok kita selipkan exercise deh gitu ya. Jadi kita berikan ruang gitu ya bagi diri kita untuk memproses emosi kita. Selain itu juga yang nggak kalah pentingnya adalah be kind to ourselves gitu. Kita nge-treat diri kita secara baik gitu ya, karena kita kan habis mengalami suatu peristiwa yang ibaratnya sakit gitu ya gitu. Jadi kan kita perlu bersikap baik sama diri kita sendiri gitu, tidak mengkritik diri sendiri terlalu berlebihan, itu malah makin bikin kita sedih gitu kan ya gitu. Jadi kita nge-treat diri kita, bersikap baik dengan diri kita. Nah itu terbukti biasanya bisa recover dengan lebih cepat. Cuman memang waktu untuk recover ini itu tidak ada patokannya sih Mbak ya gitu. Ini bisa beda-beda bebas aja balik ya, lagi ke masing-masing individunya. Balik lagi ke individunya. Karena kan intensitas yang dirasakan juga berbeda. Betul gitu. Tapi ini jatuhnya itu kalau terkait emosi. Pengalihan nggak sih Mbak? Misalnya pengalihan atau pelarian yang dimana misalnya ketika kita balik lagi nih
misalnya kita sudah me time atau sudah memberikan ruang kepada diri kita ketika keluar. Nah, tapi ketika kita balik lagi ke rumah jadi kepikiran lagi. Nah, itu kan hal yang tidak mudah juga. Mungkin ada orang yang memang habis me time, dia akan senang-senang aja, batin dan pikirannya itu akan fun-fun aja gitu. Tapi mungkin bunda-bunda di rumah juga ada yang memang keselnya tuh bisa terus-menerus, aduh udah melakukan apa saja tapi tetap aja nih kesel. Nah, itu gimana nih caranya nih Mbak Ima? Iya, makanya tadi ada istilah bangkit dari kegagalan itu memang merupakan proses yang tidak mudah ya. Jadi ini sebenarnya memang melalui proses, jadi tidak instan kayak misalkan sekali me time terus langsung udah hilang semuanya gitu. Nah, belum tentu seperti itu gitu. Jadi mungkin butuh waktu yang lebih lama dan butuh konsisten juga gitu. Jangan putus asa misalkan sekali me time terus masih kesel terus abis itu udah nggak usah lagi gitu kan. Jadinya kan sebenarnya mungkin butuh konsisten itu juga dalam prosesnya, dan dalam prosesnya itu mungkin memang ada up and down-nya dan itu wajar gitu. Mungkin dalam satu hari ini kita ngerasa udah lebih enakan gitu, tapi besok ngerasa down lagi gitu ya. Tapi besok ngerasa udah lebih ya so-so oke lah gitu ya, ada up and down dalam prosesnya gitu. Itu wajar banget gitu. Yang penting kita tetap konsisten gitu untuk mencoba melakukannya dibanding nggak sama sekali gitu kan ya, nggak melakukan apa-apa gitu. Dan yang pasti benar kata Mbak Ima, harus be kind juga nih sama diri kita sendiri nih. Bagaimana kita atau bunda-bunda di rumah men-treat badannya dan pikirannya jadi lebih tenang, lebih positif biar gak kesel terus-menerus ya, karena akan banyak efek atau dampak negatifnya. Tapi jangan kemana-mana dulu ya Mbak Ima, karena kita mau break sebentar. Pokoknya bunda-bunda di rumah tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga saya Duhita Karima atau Ima. Iya, Mbak Ima tadi kan terkait dengan kegagalan nih. Sebenarnya saya mau tanya nih sama Mbak Ima, antara kekalahan dengan kegagalan itu sebenarnya ada nggak sih perbedaannya, ataukah memang hal yang sama tapi cuman berbeda kata aja nih? Apa tadi kekalahan dengan kegagalan ya? Apakah ini sama atau ada perbedaan atau bagaimana sih sebenarnya kaitannya gitu ya antara kekalahan dengan kegagalan? Oke, mungkin saya mau jelaskan dari artinya masing-masing dulu kali ya gitu. Jadi kalau kegagalan tadi kan definisinya itu bahwa kondisi di mana kita belum berhasil gitu ya, belum mencapai gitu sesuatu yang kita inginkan gitu. Sedangkan kalau kekalahan itu adalah keadaan tidak menang gitu ya, atau memang sudah keadaan akhir di mana kita tidak sukses dari perjuangan kita gitu. Nah, jadi di sini kalau saya melihat memang ada perbedaan gitu ya antara kegagalan dengan kekalahan. Jadi kalau kegagalan itu bisa saja dianggap sebagai suatu proses gitu ya, gitu, suatu proses pembelajaran untuk menuju kesuksesan atau keberhasilan atau tujuan yang kita inginkan gitu. Jadi gagal itu part of the process gitu ya. Sedangkan kalau kekalahan itu mungkin bisa dilihat sebagai suatu kondisi akhir gitu ya, bahwa memang sudah kalah nih gitu ya, sudah tidak berhasil, udah gitu. Kalau boleh disimpulkan gitu ya, jadi kalau kita mengalami kegagalan belum tentu kita kalah gitu, karena belum tentu itu hasil akhirnya gitu, tergantung kita mau menyikapinya bagaimana. Kalau misalkan kita gagal terus kita habis itu ngedown, terus kita nyerah gitu ya, bisa jadi habis itu kita kalah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita gagal, tapi kita tadi coba berbagai cara gitu ya untuk menyikapinya dengan baik, kemudian kita perlahan-lahan bisa bangkit lagi, kita coba lagi gitu ya. Nah, itu bukan berarti kalah gitu. Jadi kalau kita gagal belum tentu kalah. Dan kekalahan itu lebih kepada kompetisi bukan sih Mbak? Kompetisi antara yang lain itu lebih ke situ ya. Tapi nih Mbak, dilansir dari situs pijarpsikologi.org, ini ada 3 luka psikologis yang timbul akibat sebuah kegagalan. Nah, kira-kira luka psikologis ini yang Mbak Ima ketahui ini seperti apa, dan juga bisa dijelaskan nih buat bunda-bunda di rumah mungkin yang belum bunda-bunda tahu terkait dengan luka psikologis akibat kegagalan. Oke, jadi kalau itu ya tadi kita sempat bahas ya, kalau kegagalan ini sendiri kan ketika terjadi memang normal gitu ya, kita jadinya merasakan emosi-emosi negatif itu tadi gitu. Dan emosi-emosi negatif ini tadi juga kan kurang lebih kita jadi ngerasanya tuh kayak sakit gitu ya, luka gitu secara psikologis gitu. Tapi ada hal-hal juga yang berkontribusi ya terkait dengan luka psikologis yang kita rasakan gitu. Karena yang pertama
ketika kita mengalami kegagalan, itu kegagalan ini bisa merusak harga diri individu itu yang mengalaminya gitu ya, gitu. Jadi merusaknya bagaimana? Karena kita secara nggak sadar gitu ya, bisa jadi ketika kita mengalami kegagalan itu tadi kita memberikan label negatif gitu ke diri kita sendiri gitu ya. Mungkin kita menilai kita yang nggak mampu gitu ya, kita menilai memang udah nggak bisa nih gitu, udah helpless lah gitu ya gitu. Jadi ada pikiran-pikiran negatif itu mengenai diri kita, yang mana kalau kita teruskan dan kita berlarut di situ kan akan semakin membuat kita luka gitu ya, bahwa kita beneran berpikir kalau kita nggak mampu gitu, kita bener-bener berpikir kita emang nggak punya kapasitasnya gitu. Jadi kita akan semakin fokus ke situ, justru malah kita lupa untuk self love ya tadi ya. Padahal self love penting gitu ya di saat-saat kayak gini gitu. Tapi kalau kita terus-terusan berlarut sama pikiran itu, malah jadinya kita lupa self care, lupa self love, malah kita fokusnya di negatif-negatif. Malah jadi bisanya juga bisa depresi atau bahkan menimbulkan stres nih bunda-bunda, betul ya Mbak Ima? Cemas gitu ya. Nah Mbak Ima, ini kan kalau kita ngomongin kegagalan mungkin untuk yang dewasa atau untuk bunda-bunda di rumah mungkin pada ngerti gitu ya, sudah dijelaskan sedemikian rupa oleh Mbak Ima. Tapi kalau kita ngomongin soal kegagalan sama anak-anak, apalagi kan anak-anak ini kan masih dalam tahap tumbuh kembang, yang mana mungkin kalau misalnya masih kecilnya dia sudah merasa gagal, itu kan akan menyimpan luka untuk dia besarnya atau efek ketika dia setelah besarnya. Nah, gimana sih cara orang tua agar membuat anaknya ini memahami arti sebuah kegagalan? Apalagi kan anak-anak kan cepat sensitif ya, mungkin sama temannya, sama segala sesuatu hal, dikit-dikit juga lebih peka, dikit-dikit nangis, dan emosinya juga seperti itulah. Nah itu dari Mbak Ima sendiri pandangannya selaku psikolog ini gimana? Oke, jadi ini menarik ya gitu. Gimana sih gitu ya kita mengajarkan konsep kegagalan ini kepada anak kita gitu ya gitu. Karena memang naluri dasar orang tua juga kan mungkin pengennya tuh anak itu kan sukses, selalu sukses gitu ya. Pengennya anaknya itu tidak mengalami kesulitan-kesulitan gitu ya. Pengennya anaknya ya adem ayem aja lah gitu. Nah, tetapi perlu di-note juga gitu bahwa sebenarnya mengajarkan konsep kegagalan ini kepada anak semenjak mereka kecil itu juga sebenarnya hal yang esensial juga loh gitu. Nah, dalam artian itu tapi tidak membiarkan mereka menderita gitu, tapi tetap kita dampingi gitu kan. Kita sebagai orang tua tetap kita mendampingi, tapi konsep ini dikenalkan dan ibaratnya dikenalkan ke mereka, anak-anak kita semenjak ini sebenarnya penting gitu. Kenapa? Karena kalau mereka juga sudah mempelajari ya dari kecil gitu ya, itu akan memperbesar toleransi mereka akan kegagalan ini gitu. Yang ini akan membuat mereka lebih siap gitu ya menghadapi tantangan-tantangan atau tugas-tugas sulit dalam kehidupan nantinya gitu, dibandingkan anak-anak yang mungkin tidak pernah dikenalkan gitu ya konsep kegagalan. Takutnya nanti di kemudian hari ketika dia mengalami satu kegagalan dalam hidupnya gitu, mungkin dia akan jadi lebih mudah takut gitu atau cemas gitu ya, lebih struggling gitu untuk menghandle-nya gitu. Jadi semenjak kecil mungkin bagi orang tua itu penting juga untuk memberikan ruang bagi anaknya untuk melakukan kesalahan justru gitu. Jadi semacam it's okay to make mistake. Jadi nggak semua selalu harus perfect gitu. Mungkin kan kadang ada anak yang nilainya misalkan sekali kurang bagus gitu. Nah mungkin kadang keceplosan, kok ini kurang bagus sih nilainya gitu ya. Nah itu kan artinya kita tidak memberikan ruang tuh gitu bagi anak melakukan kesalahan gitu kan. Pada dunia faktanya ya itu bisa terjadi kan gitu ketika kita memang ya sudah berusaha tapi hasilnya kurang maksimum gitu ya. Itu kan sebenarnya memang bisa terjadi gitu. Jadi justru malah kalau kita terlalu overprotect gitu ya sama anak gitu, atau terlalu overparenting gitu, takutnya justru malah mengganggu confident anak ini ke depannya gitu untuk solve problem-problemnya ketika dia menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan gitu. Jadi misalkan tadi anaknya nilainya kurang bagus nih gitu ya, oke kita coba tahan dulu, jangan langsung kok kamu jelek nilainya, kan itu anak akan mempersepsikan kalau nggak salah nih gitu, nggak ada ruang nih buat
melakukan kesalahan gitu. Berarti dengan komunikasi Instead, yang baik-baik dulu ya, maksudnya antara betul. ibu ataupun ayah dan juga dengan anaknya. Mungkin ditanya dulu Betul. kenapa kamu nilainya bisa Betul. segini. Kadang kan orang tua atau bunda-bunda di rumah juga pasti kalau anaknya punya kesalahan dikit aja udah langsung ngomel-ngomel gitu. Jadi Iya, beban betul. gitu kan. Ya kan kasihan anaknya gitu kan. Berarti diomongin dulu baik-baik. Nah kemudian ya cara menanggulanginya supaya anak ini misalnya tidak gagal atau misalnya ketika sudah dicoba kok kayaknya si anak ini tuh nilainya selalu turun ya gitu. Kita sudah sebagai orang tua nih sudah mencoba memberikan secara perlahan, secara baik-baik dan sudah mengajarkan juga. Nah kira-kira apa nih yang harus dilakukan? Tadi kan kita ngomongin ketika anak ini gagal, tapi kalau misalnya memang dia selalu mengalami kegagalan hingga akhirnya anak kita ini jadi terpuruk gitu. Nah yang harus dilakukan oleh orang tua ini apa? Yang pasti memang kita perlu itu tadi ya, identifikasi dan sadari sepenuhnya kondisi anak kita ini seperti apa sih sekarang gitu ya. Tadi misalkan ternyata gagalnya baru 1 kali nih gitu ya untuk mendapatkan nilainya gitu ya. Biasanya aman-aman aja kok gitu. Benar tadi katanya Mbak Zahra ya, kita berikan empati ya kepada anak kita gitu. Oke, perasaan kamu gimana nih, kamu dapat nilainya kok yang ini kurang bagus, perasaan kamu gimana gitu. Ya kamu sedih ya gitu. Oke, bisa dipahami kok sedih, biasanya soalnya dapat nilainya bagus ya gitu. Jadi kita empati sama anak, kemudian juga kita dampingi gitu, kita educate juga ya ke anak kita bahwa kegagalan ini kan hal yang wajar nih gitu. Kita juga bisa berikan contoh-contoh gitu ya. Dulu kita pun juga pernah nih mengalami dan apa yang kita lakukan supaya kita bisa bangkit kembali gitu. Jadi anak ini bisa lebih menerima gitu ya konsep kegagalan ini. Kemudian kita coba juga pancing anak kita untuk melakukan problem solving itu tadi gitu ya. Kira-kira ke depannya kira-kira apa yang bisa ditingkatkan ya ke depannya, ini kenapa menurut kamu hasilnya yang ini kurang baik, apa yang bisa ditingkatkan ke depannya gitu ya. Jadi pancing ide-ide itu timbul dari anaknya sendiri gitu ya gitu. Jadi mungkin bisa sambil dituliskan, coba sambil dituliskan apa yang mau kamu tingkatkan ke depannya, komitmennya apa, misalkan mau lebih rajin belajar atau misalkan mau diskusi atau bagaimana gitu ya, atau mau tanya guru atau gimana gitu. Nah, itu pancing anak kita untuk ada problem solvingnya juga dengan dampingan kita gitu kan. Jadi kita lihat aja progresnya ke depannya ya, apakah memang itu hanya 1 kali aja dan dia setelah itu melalui bimbingan dan dampingan kita dia bisa bangkit lagi gitu ya. Gitu kita monitor progresnya, atau ternyata misalkan dia masih struggling gitu ya, kita dampingi lagi gitu ya, apa nih gitu kondisi atau sebenarnya juga apa sekarang gitu bisa melalui misalnya kalau misalnya bunda-bunda di rumah nih sudah kewalahan gitu akan misalnya anaknya terpuruk terus dan dia juga merasa gagal, dan mungkin bunda-bunda di rumah juga merasa aduh sama kami atau sama bunda-bunda juga ini anaknya masih belum nurut, atau mungkin bisa dilakukan kerjasama dengan pihak eksternal, mungkin yaitu dengan pakar-pakar psikolog, klinis dan juga anak untuk membantu bunda-bunda di rumah dalam menerapkan atau membrainstorming anaknya agar meningkatkan potensinya, skill dan juga bahkan supaya tidak takut akan kegagalan. Nah ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin kegagalan itu kan hampir semua manusia bahkan rata-rata juga mengalami namanya kegagalan gitu. Nah, terkadang ada mungkin banyak bunda-bunda di rumah atau orang-orang di rumah juga yang memang kita tidak ingin gagal nih. Nah, berarti kan ada namanya takut atau insecure. Nah, untuk kita mengalahkan rasa takut tersebut supaya kita tidak gagal ini gimana ya? Atau supaya kita nantinya akan bisa menerima ya udah kalau nanti gagal. Kalau tadi kan kita ngebahas soal cara penanggulangan terkait kita sudah menerima kegagalan. Nah, tapi ini lebih kepada takutnya kita akan mencoba sesuatu supaya kita tidak gagal, ataupun supaya misalnya nantinya tiba-tiba efeknya gagal. Nah, itu gimana, Mbak? Oke. Ya wajar sih ya kalau misalkan kita setelah mengalami kegagalan karena tadi ada luka emosional itu gitu ya, kita jadi rasanya nggak nyaman, terus kita jadi takut untuk mencoba gitu, sesuatu akan lagi mengalami gitu. lagi, iya gitu kan. Nah kalau misalkan kita takut, biasanya reaksi yang timbul apa Mbak? Jadinya cenderungnya menghindar nggak sih? Kita Minder gitu ya? banget, minder. Karena minder dan kita jadi menghindar gitu ya. Kita jadi menghindar dari situasi-situasi yang memungkinkan kitanya akan berpotensi gagal lagi nih gitu ya. Jadi kita menghindar gitu ya. Kita juga menghindar dari
ibaratnya kita menghindar dari menghadapi rasa takut kita itu gitu ya. Jadi kita nggak mau menghadapinya, jadi kita menghindar aja terus gitu ya. Tapi sebenarnya kan menghindar itu kan artinya kita tidak menghadapi dan tidak menyelesaikan persoalan kita gitu ya. Dan takutnya kita akan merasa terhantui karena itu akan jadi cycle yang terulang gitu ya. Jadi ada peluang tapi kita takut, kita menghindar gitu ya. Lega sesaat tapi misalkan jangka panjangnya mungkin bisa terulang lagi kayak gitu ya. Sebenarnya ada peluang tapi karena kita takut, kita menghindar lagi gitu ya. Nah, itu gimana supaya tidak menghindar, Mbak? Nah, yang pertama kan tadi intinya adalah menghindarnya itu tadi kan gitu. Kalau kita takut ada cenderung kita ada kemungkinan pengennya menghindar nih gitu ya. Nah, tapi kita perlu identifikasi dulu rasa takut kita gitu ya. Gitu. Kadang kita takut aja nggak sadar gitu. Gitu. Kita aja nggak tahu gitu bahwa kita tuh sebenarnya lagi di kondisi takut loh, makanya kita menghindar terus gitu. Gitu. Jadi kita perlu identifikasi dulu gitu bahwa oke, ini memang saya kayak gini tuh karena saya takut nih akan gagal gitu ya, karena peristiwa yang kemarin mungkin gitu ya membuat saya jadi nggak nyaman, jadi saya cenderung menghindar dan menunda-nunda, nggak mau menghadapi lagi gitu ya. Oke, akui jujur gitu ya kalau memang oke, ini saya emang lagi takut gitu. Nah, kemudian kita scanning lagi apakah rasa takut ini kita merasa masih bisa handle sendiri atau mungkin akan lebih beneficial kalau ya misalkan kayak tadi gitu ya dengan bantuan eksternal ke konselor atau ke profesional gitu misalkan. Kalau kita merasa masih bisa handle sendiri, oke, nggak apa-apa gitu, bisa juga gitu ya. Yang pertama kita bisa coba proses emosi kita tadi yang udah kita bahas juga gitu ya. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan nggak supaya kita bisa merasa lebih enak nih gitu. Kemudian yang kedua, kita coba kenali pikiran-pikiran kita gitu ya supaya bisa lebih realistis gitu. Kita takut pasti ada pikiran-pikiran tertentu nih gitu ya. Yang tadi yang kita udah bahas juga, kita perlu deteksi gitu. Apakah kita memang berpikiran negatif tentang diri sendiri atau bagaimana gitu ya. Karena belum tentu pikiran-pikiran ini kan faktanya gitu, tapi kita percaya kalau itu faktanya. Jadi kita bisa cross-check lagi pikiran-pikiran kita. Apakah ini memang saya yang nggak mampu gitu ya. Kita bisa cross-checknya sendiri, atau kalau kita udah bingung sendiri, kita bisa minta bantuan orang lain, misalkan temen gitu ya, atau family member. Oh, profesional gitu ya. Ini setelah mengalami profesional juga bisa gitu ya. Diskusi gitu, saya kok jadi ada pikiran seperti ini ya, ini tuh benar nggak sih gitu. Jadi ada masukan-masukan dari orang lain gitu ya. Kemudian juga kita bisa definisikan kembali kesuksesan dan kegagalan bagi diri kita gitu. Jangan-jangan kita yang memang terlalu menaruh standar perfect banget nih gitu ya. Sukses tuh hanya kalau berhasil gitu, atau gagal tuh hanya hal yang buruk aja gitu. Kita bisa definisikan kembali arti kesuksesan dan kegagalan bagi diri kita, karena kan gagal ternyata belum tentu semuanya buruk gitu ya, padahal di situ kita banyak loh yang bisa kita pelajari gitu. Kemudian kalau kita udah merasa lebih secara emosi udah lebih tenang, secara pikiran juga udah lebih lebih bisa di adjust gitu ya. Nah, lanjutnya adalah tentukan rencana yang konkret ya gitu, rencana yang real gitu, apa next step-nya ke depannya gitu. Dan supaya kita nggak kebawa rasa takut, kita coba rencanakan dari hal-hal yang kecil-kecil dulu aja gitu, nggak usah langsung yang terlalu jauh, yang besar gitu ya, ntar kita malah keburu takut lagi gitu ya. Tapi kita breakdown aja gitu dari rencana-rencana small steps yang konkret yang kita emang bisa lakukan. Iya, gitu. betul banget Mbak Ima. Tapi jadi buat bunda di rumah juga jangan insecure juga ya. Maksudnya ketika sudah gagal jadinya nggak mau mencoba lagi. Yang ada bunda-bunda di rumah jadi nggak maju-maju. Dan tadi benar ya, ketika mengalami kegagalan kata Mbak Ima, tetap bunda-bunda harus bisa men-scanning diri terlebih dahulu, identifikasi masalah terlebih dahulu seperti apa, dan jangan lupa juga untuk tetap berpikiran positif. Tapi Mbak Ima, kita sayang sekali udah di penghujung acara, artinya kita sudah 30 menit habis sudah, dan nggak berasa ya, banyak informasi yang sangat menarik buat bunda-bunda di rumah. Terima kasih ya Mbak Ima. Terima kasih juga Mbak Zahra atas kesempatannya ya. Iya, dan buat bunda-bunda di rumah jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk Bunda di episode lainnya yang gak kalah menarik dari hari ini. Dan saya Zahra Masid bersama dengan saya Ima sebagai psikolog. Iya, kami pamit undur diri. Bye-bye.